Anak-anak silakan kumpul. Ayo dipercepat. Ayo dipercepat. Ketua kelas Sangyo Alika, silakan membariskan rekan-rekannya. Ayo cepat, silakan. Siap, gerak. Tengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Sudah, silakan di tempat. Istirahat di depan, gerak. Baik, terima kasih Sangyo, silakan memasuki barisan. Ya. Sudah? Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam olahraga. Pagi. Esaba. Jaya. Oke, itu dong semangatnya. Siap untuk mengikuti pembelajaran olahraga hari ini? Siap. Oke, mantap. Anak-anak, jadi Bapak sampaikan dulu ya kepada kalian, dimana misalnya kalau anak-anak ada yang kurang enak badan, jangan segan-segan untuk menyampaikan ke Bapak. Ya, kalian boleh mengikuti pembelajaran ini dengan duduk, jangan ikut aktivitas. Yang penting kalian bisa memantau teman-teman kalian mendapatkan teori. Artinya kalian visualnya dapat walaupun kalian belum memperagakan. Seperti itu. Ya, nanti kalau ada yang sakit, lapor sama Bapak, jangan didiamkan seperti itu. Oke, untuk hari ini pembelajaran video hari ini akan Bapak lakukan di dua tempat. Untuk teorinya Bapak akan lakukan di kelas. Nah, untuk praktiknya Bapak akan laksanakan di lapangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kalian akan Bapak bentuk dulu kelompok, sehingga nanti pada saat kalian memasuki kelas, kalian sudah bisa menyesuaikan tempat duduknya langsung dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, untuk pembagian kelompok, karena di sini jumlah peserta didiknya 31, jadi Bapak membentuk menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Mungkin nanti di terakhir ada kelompok yang jumlahnya 7 orang seperti itu. Ya, paham anak-anak? Jadi untuk pembentukan kelompok absen 1 sampai absen 6 itu kelompok 1. Untuk absen 7 sampai dengan absen 12 itu kelompok 2. Begitu seterusnya. Kira-kira paham? Yakin? Paham tidak? Oke, silakan nanti anak-anak setelah memasuki ruangan, koordinasikan dengan rekan-rekan kalian, langsung duduk sesuai dengan kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak, silakan semuanya persiapan untuk memasuki ruangan. Siap, gerak. Nah, silakan dari Baskara masuk sesuatu yang Aldion diam dulu. Oke, dilanjutkan Aldion. Nah, Bang Dika. Yuk dong. Dimas ya. Baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan, di dalam kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Baik, untuk kelas tolong Bapak
Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absensi terlebih dahulu agar Bapak tahu kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Nanti kalau Bapak sebutkan namanya, silakan bilang hadir Pak bagi yang hadir. Nanti kalau yang sakit atau izin, silakan sampaikan alasannya. Ya. Tanggal berapa sekarang anak-anak? 13. Hari Selasa tanggal 13. Anak Agung Ayu Kesia. Hadir Pak. Semangat ya Kesia. Anak Agung Ayu Supraningsih. Hadir Pak. Ya. Anak Agung Gede Adika Pratama. Hadir Pak. Cokorde Aditya. Desa Ayu Made Krishna. Kenapa Desa Pamanyao sakit? Ya keras dong. Hadir Pak. Nah gitu dong. Hadir Pak. Dewa Nyoman Bayu Ganendra. Hadir Pak. Ya. Ezra Hadir Pak. Kadek Tangkas. Hadir Pak. Ya, intinya bersyukur ya Dek ya. Wajahnya mirip kayak artis yang lagi viral itu. Made Bagus Satriawira. Pak. Iya, Made. Made Revan. Pak. Sakit apa Revan? Demam. Oh, demam. Iya. Doakan nanti temannya biar cepat sembuh ya, biar bisa ikut pembelajaran video call lagi. Revan itu kan yang pakai sepatu kayak perahu itu kan ya? Putu Marta Dananjaya. Pak. Ya. Ida Ayu Agnia. Hadir Pak. Ida Bagus Gede Natawiguna. Kadek Baskara. Hadir Pak. Kadek Kiana Pasel. Hadir Pak. Untung nggak salah sebut Bapak. Hampir Parsel. Koman Aldi Wirananda. Hadir Pak. Ya. Made Dimas Dipti Hadir Manta. Pak. Made Premahita. Hadir Pak. Nikade Arisanti. Hadir Pak. Nikade Ayu Misya. Hadir Pak. Ya. Semangat untung. Nikoman Sri Silviana. Hadir Pak. Ninengah adenya Puspa Dewi. Hadir Pak. Niputu Eka Windy. Niputu Juli Artia Edi. Iputu Bayu Prasetya. Putu Berliana. Ya, ini Rara ini. Rara panggilannya kayak pawang hujan. Putu Damindrawan. Hadir Pak. Rai. Hadir Pak. Rai, Ade Rai. Ade Tuna Raga itu. Anaknya Ade Rai. Ya, bercanda kedang. Rizky Maulana. Oke, Rizky yang semangat ya Rizky. Sang Ayu Alika ketua kelas. Oke, jadi absensi sudah. Yang tidak hadir Revan karena demam ya. Ya, nanti kita doakan teman kita biar cepat sembuh dari sakitnya. Oke, anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah melakukan sesi, sekarang kita akan membahas terkait dengan materi yang kita akan pelajari. Namun sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya dulu terkait materi yang minggu lalu yang sudah kita lewati. Materi minggu lalu apa anak? Sepak bola subnya, ya mengiring bola dengan kaki bagian dalam dan untuk materi sepak bola, menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan luar, ada nggak yang masih belum paham atau ada nggak yang ingin ditanyakan sama Bapak sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ada? Oh tidak, baik. Jadi gini anak-anak, kalau kalian ingin mengembangkan potensi kalian di bidang sepak bola, ya silakan anak-anak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan pertemuan di sekolah saja. Di sekolah kan hanya 2
menjadi pemain yang lebih baik dan mahir, silakan kembangkan diri anak-anak di luar jam pelajaran. Oke. Untuk materi kita hari ini, kita akan lanjut ke materi atletik nomor lompat. Kenapa ngomong? Oke, atletik nomor lompat. Sebagai pembuka wawasan pada pagi hari ini, Bapak ingin tanya sama kalian. Kalian tahu kan pembelajaran atletik? Tahu kan? Oke, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Bapak ingin menggali sedikit terkait dengan atletik. Kalau nomor lompat dalam atletik itu ada lompat apa aja nak? Kira-kira? Siapa bisa? Oke. Nah, Windy dulu, Windy. Boleh. Kalau saya bikin kelompok 4, saya akan menyebutkan yang bagian dari nomor lompat, yaitu terdiri dari lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat dalam. Oke, tepuk tangan buat Windy. Ada nggak yang lain lagi? Nomor lompat? Tidak. Ada 4 kan? Yang pertama tadi apa? Lompat jauh, kemudian lompat tinggi, kemudian jangkit, lagi satu lompat galah. Ya, seperti itulah. Ada 4 nomor lompat dalam cabang atletik. Nah, yang sekarang akan Bapak berikan materinya di kelas ini adalah lompat jauh. Mungkin dari anak-anak sudah mengenal yang namanya lompat jauh. Mungkin pada saat di SD kan, mungkin diberikan sebatas mana mungkin gerak dasar di SD. Nah, untuk lanjutnya sekarang kita akan mempelajari tekniknya. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan bagikan kalian bahan ajar terkait pembelajaran hari ini. Sebelum kalian lanjut untuk menyaksikan beberapa video yang harus kalian pelajari pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian berbagi ya sesuai kelompoknya. Jangan nanti sendirian. Kelompok mana yang belum dapat? Oke, jadi Bapak akan jelaskan di sini. Adapun manfaat dari kita mempelajari lompat jauh hari ini, di mana nanti kalian bisa lakukan lompat jauh. Artinya gini, siapa tahu nanti anak-anak kan main ke sawah gitu kan, ya, main ke sawah. Dengan kalian belajar lompat jauh hari ini, nanti ketika kalian ingin melompat di sungai, kalian keluarkan lompat jauh yang Bapak ajarkan, langsung tiba-tiba bisa melompat di sungai yang anggap 3 meter. Saya bisa lompat dengan gaya lompat jauhnya di CS. Nah, bisa juga ya. Nanti siapa tahu juga kalian memiliki keinginan menjadi seorang atlet. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi hasil kita belajar hari ini ya. Adapun juga tujuan dari pembelajaran yang akan kita selenggarakan hari ini, di mana harapan yang Bapak ingin anak-anak mencapainya hari ini, di mana melalui pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan apa itu lompat jauh. Anak-anak mampu memperagakan lompat jauh sesuai dengan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti harapannya lagi kalian mampu menganalisis gerakan-gerakan lompat jauh, sehingga nanti kalian bisa jadikan satu menjadi sebuah rangkaian gerakan lompat jauh secara utuh seperti itu. Dan lagi satu, ada harapannya melalui pembelajaran kelompok ya, Bapak harapkan nanti timbul rasa kerjasama ya, rasa kerjasama, disiplin kelompok, pokoknya tingkatkan cara kalian bekerja sama, tidak ada yang diam, saling mendukung, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Paham anak-anak? Oke. Untuk hari ini pada pembelajaran PDOK dengan materi lompat jauh, Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, di mana model pembelajaran PBL ini anak-anak nanti belajar berbasis masalah.
masalah yang kita pelajari adalah lompat jauh. Jadi teknis belajarnya Bapak tidak langsung yang oh gini caranya, gitu caranya. Jadi teknisnya nanti kalian akan Bapak orientasikan kepada masalah. Jadi kalian nanti mengamati sebuah gambar ataupun video. Dari gambar tersebut kalian bisa membayangkan oh gini gerakan lompat jauh. Oh gimana caranya gini. Oh nanti kalian silakan lihat videonya. Melalui video tersebut kalian mampu merangkai gerakan lompat jauh bersama kelompok dulu ya. Sebelum nanti kalian peragakan di lapangan dan kalian latih, kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi kelompok. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok silakan tunjuk 1 atau 2 orang untuk memperagakan gerakan lompat jauh sesuai dengan hasil pengamatan kalian terhadap video yang akan Bapak sajikan hari ini. Kira-kira ada bayangan anak-anak? Ada? Oke, lanjut. Ya, Bapak sampaikan, tolong nanti ikuti pembelajaran ini dengan baik karena nanti di akhir pembelajaran Bapak akan mengadakan evaluasi terkait pengetahuan kalian dengan materi lompat jauh. Jadi nanti Bapak akan mengadakan tes pengetahuan lompat jauh. Ada beberapa soal yang Bapak buat, nanti akan Bapak sampaikan lewat gawe yang kalian bawa, HP-nya. Nanti kalian menjawabnya lewat HP. Kita gunakan aplikasi Google Form. Bisa kan? Oke, kita sudah sering melakukannya. Baik, kita akan lanjut. Untuk KD, di sini KD 3.3 bisa dilihat di bahan ajarnya. Memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan salah satu nomor atletik, jalan cepat, lari, lompat. Kemudian untuk KD 4.3 mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan atletik yang di dalamnya ada jalan, lari, lompat, lempar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetisinya, untuk indikator pencapaian kompetensi, peserta didik mampu memahami cara melakukan berbagai kombinasi teknik dasar lompat jauh. Peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan berbagai kombinasi teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis berbagai kombinasi gerakan lompat jauh gaya jongkok. Kemudian berlanjut ke IPK yang ke-4.3, peserta didik mampu memperagakan gerakan lompat jauh gaya jongkok. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Gaya jongkok. Nah, untuk KKM pada materi ini, KKM-nya adalah 73. Ya, jadi anak-anak harus meraih angka ke skor di atas 73 agar anak-anak dianggap tuntas dalam proses pembelajaran lompat jauh. Paham anak-anak? Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita akan ke pembelajaran inti, di mana hari ini kalian akan Bapak sungguhkan sebuah video pembelajaran terkait materi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, nanti harapan Bapak, kalian berkelompok silakan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalian mau gimana caranya itu ya? Silakan dikumpulkan, dicatat dalam kertas yang kalian sudah bawa. Boleh dicatat di HP boleh ya. Silakan kalian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan kalian bahas di sini. Sudah? Kalau ada akan Bapak berikan kesempatan untuk kelompok yang ada di sini untuk menanggapi. Misalnya kelompok 1 yang bertanya, mungkin kelompok 2 yang bisa menanggapi seperti itu. Sehingga nanti Bapak sebagai fasilitator, Bapak akan mengamati apabila kalian sudah bisa memecahkan sendiri, dipersilakan, itu luar biasa. Namun kalau menemukan hal yang belum dipahami, yang Bapak harus meluruskan, nanti Bapak akan meluruskan secara langsung, sehingga mempermudah anak-anak dalam proses pembelajaran. Paham? Nanti silakan per kelompok
kalian berdiskusi terkait gerakan, misalnya gerakan apa yang kalian tidak pahami, seperti itu. Silakan nanti didiskusikan per kelompok. Kemudian apa saja sih hasil dari kalian menyaksikan video pembelajaran lompat jauh yang akan Bapak sajikan. Siap untuk menyaksikan video? Siap untuk belajar dengan kelompoknya? Semangat ya. Salam olahraga. Salam jaga. Akan Bapak sajikan video. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan tampilkan video pembelajaran terkait lompat jauh. Nah, oke, silakan diperhatikan. Dalam video ini akan ada beberapa jenis lompat jauh, ya. Nomor-nomor lompat juga dijelaskan di sini. Ada sedikit sejarahnya. Untuk sejarahnya silakan dipahami, untuk lebih jelasnya diperdalam lagi di rumah masing-masing. Ya. Nah, dalam video ini perlu Bapak jelaskan, dalam video ini Bapak rekamannya ini Bapak mengambil contoh situasi Olimpiade di luar negeri. Ya, artinya harapan Bapak kalian mampu nanti melakukan gerakannya seperti itu. Artinya bukan Bapak memaksa kalian untuk menjadi atlet seperti mereka. Nah, artinya biar ada gambaran, oh seperti inilah lompat jauh. Ya, kurang lebih videonya seperti ini. Ini situasi Olimpiade, ya, perlombaan atletik. Silakan disaksikan. Amati ya. Silakan dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian pasti pernah melakukan gerakan melompat, baik saat melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Tahukah kalian, lompat merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Beberapa nomor yang masuk dalam nomor lompat antara lain lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galah. Silakan nanti kalau ada yang belum Kali ini dipahami, kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Dari sini kita sudah tahu apa saja yang dibutuhkan dalam olahraga lompat jauh, yaitu lintasan lari serta bak pasir. Lompat jauh didefinisikan sebagai suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau disebut dengan melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Terdapat beberapa macam gaya dalam lompat jauh, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Perbedaan mendasar pada ketiga gaya tersebut adalah pada posisi melayang. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno. Pada awalnya, olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan yang lain. Pada masa itu, teknik permainan lompat jauh berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Para pelompat harus berlari dengan mengangkat beban di kedua tangannya. Ini dibuktikan berdasarkan lukisan-lukisan kuno yang telah ditemukan. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, J.C. Owen mencatatkan loncatan 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada tahun 1968 dan dipecahkan kembali
oleh Mike Powell pada 1991 dengan rekor lompatan 8,95 meter. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Jarak awalan yang biasa dan umum digunakan oleh para pelompat dalam perlombaan lompat jauh adalah untuk putra 40 meter sampai 50 meter, sedangkan untuk putri 30 meter sampai 45 meter. Awalan harus dilakukan dengan secepat-cepatnya, serta jangan merubah langkah pada saat melompat. Agar dapat menghasilkan daya tolakan yang besar, maka langkah dan awalan harus dilakukan dengan mantap dan menghentak. Untuk itu, dalam melakukan lari awalan, bukan hanya membutuhkan kecepatan lari saja, akan tetapi ketepatan langkah juga sangat dibutuhkan sebelum melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Untuk membantu tolakan ke atas, lengan harus diayun ke atas dan kaki yang melangkah diayunkan setinggi mungkin. Cara bertumpu pada balok tumpuan harus dengan kuat. Tumit bertumpu terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan seluruh telapak kaki. Pandangan mata tetap lurus ke depan, hadap ke atas. Kalau yang belum paham, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Pada prinsipnya, sikap badan di udara bertujuan untuk berada selama mungkin di udara, menjaga keseimbangan tubuh, dan mempersiapkan pendaratan. Sehubungan dengan itu, diusahakan jangan sampai menimbulkan perlambatan dari kecepatan yang telah dicapai. Dengan demikian, tubuh akan melayang lebih lama. Pada teknik inilah perbedaan gaya dalam lompat jauh dapat dilihat. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama dengan lutut dibengkokkan dan mengepet, sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Mendarat merupakan salah satu gerakan terakhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Sikap mendarat pada lompat jauh, baik untuk gaya jongkok, gaya menggantung maupun gaya berjalan di udara adalah relatif sama, yaitu pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan cara mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan, kemudian mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu dan mengepet. Beberapa gaya dalam lompat jauh seperti yang sudah dijelaskan di depan. Ada gaya jog. Karena ini pengulangan video, jadi sekarang akan Bapak review kan. Jadi boleh didiskusikan dengan rekan-rekan kelompoknya apa saja yang kalian sudah dapat simak dari pembelajaran terkait video yang Bapak sudah sajikan ya. Akan Bapak pancing dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Oke? Baik, sebelum Bapak yang bertanya, Bapak berikan dulu kesempatan kepada anak-anak. Adakah yang ingin bertanya di sini terkait dengan video? Oke, silakan. Sambil nikah. Nanti udah beruang nanti kan. Perkenalkan, nama saya Sariwati Paranggalidi dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, yaitu bagaimana cara kita agar bisa melayang selama mungkin di udara. Oh gitu. Pertanyaan yang bagus. Oke, tepuk tangan dulu, Bayu.
sama permasalahannya dengan saya ini silakan dicatat ya. Nanti kita temukan nanti di sini berdasarkan hasil diskusi. Silakan nanti kita cari bersama bagaimana pemecahan masalahnya Sangayu di mana, bagaimana sih caranya melayang itu biar lama gitu ya saya. Bagaimana caranya biar tubuh itu lama di udara seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang sudah menyaksikan video dapat memperhatikan dari penjelasan dari apa yang sudah disajikan di video. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, Ica, yang lain perhatikan. Silakan pertanyaan, baik pertanyaan ataupun jawaban boleh dicatat nanti untuk memecahkan biar kalian mampu merangkai gerakan lompat jauh dari jongkok. Baik, pertama saya mengambil ilmu silat perdana atau ilmu satu, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alika, bagaimana cara melayang selama mungkin di udara. Jadi menurut saya kalau untuk cara melayang selama mungkin di udara itu butuh kekonsentrasian dan juga kecepatan larinya. Artinya dari awalan gitu ya, dari awalan sudah menekankan ke larinya sehingga menghasilkan tolakan yang kuat sehingga badan itu mampu bertahan lama di udara seperti itu. Menurut Ica seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Ica. Yang lain ada tambahan lagi? Ada? Oke, Bapak luruskan. Yang disampaikan Ica itu benar. Jadi oke, bisa Bapak putar sedikit. Bapak ingin tanya dulu sebelum lanjut. Ada berapa langkah-langkah dalam lompat jauh? Langkah-langkah dalam lompat jauh ada berapa, anak? Oke, berdasarkan pengamatan video kalian, jadi langkah-langkah dalam lompat jauh itu ada 4. Yang pertama apa? Awalan. Yang kedua? Gerakan. Yang ketiga? Melayang di udara. Yang keempat? Mendarat. Kalian sudah perhatikan tadi di dalam video proses awalan, proses apa namanya? Menumpu dan menolak, kemudian proses melayang di udara, kemudian mendarat. Oke, Bapak ingin bertanya sesuai dengan pengamatan kalian. Proses awalan yang kalian lihat itu berdasarkan analisis kalian itu bagaimana proses awalannya? Yang pertama gimana awalannya? Pandangan ke arah lintasan. Oke, apa lagi? Berlari secepat-cepatnya tanpa kecepatan. Lagi? Oke, mungkin yang kalian kurang paham jaraknya. Jarak awalan 40 sampai dengan 50 meter. Oke, pandangan. Oke, pandangan nanti silakan kalian lebih detail lagi untuk mempelajari itu ya. Kemudian setelah awalan apa tadi? Tolakan. Di mana tolakan ini tujuannya apa anak-anak? Untuk melayang selama mungkin atau untuk membawa titik berat badan kita selama mungkin di udara. Kemudian setelah menumpu dan menolak kan sikap badan di udara. Setelah sikap badan di udara apa anak-anak? Mendarat. Nah, yang ingin Bapak tanyakan sekarang, ketika anak-anak menumpu, anak-anak menggunakan berapa kaki anak-anak? 1 apa 2? Oke, 1. Tepuk tangan buat kita semua. Lagi, ketika anak-anak mendarat, anak-anak menggunakan berapa kaki? 2. Yakin 2? Kenapa tidak 1? Iya, jawabannya 2. Kenapa tidak 1? Karena saat berat badan kalian di udara, kemudian ketika kalian seandainya mendarat dengan 1 kaki, takutnya akan terjadi ketidakseimbangan sehingga kalian bisa keseleo. Jadi tidak bisa menopang berat badan dengan hanya menggunakan 1 kaki, melainkan harus dengan 2 kaki secara bersamaan. Nah, Bapak kaitkan dengan pertanyaan dari Sangayu Alika, di mana bagaimana sih caranya membawa titik berat badan itu biar lama di udara. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan, juga berdasarkan pengamatan video kalian, di mana pada saat awalan itu membutuhkan kecepatan tanpa menguranginya lagi. Artinya kecepatannya harus semakin bertambah tanpa mengurangi kecepatan. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah saat kalian menolak itu mendapatkan tenaga dari awalan tadi. Ya, seandainya kalian lari dari cepat, sangat kencang, terus kalian melambat, otomatis power akan berkurang sehingga tidak akan menghasilkan tolakan yang tinggi, sehingga berat badan kamu di udara hanya sebentar ya, set langsung jatuh. Gravitasinya kurang jadinya. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana caranya agar titik berat badan kita lama di udara. Jadi anak-anak harus menambah kecepatan saat melakukan awalan. Seperti itu. Paham Alika? Rekan-rekan atau teman-teman yang lain paham? Oke, silakan nanti dicatat ya sebagai informasi tambahan di saat kalian ingin memperagakan gerak nanti di lapangan. Nah, lanjut. Ada berapa macam gaya dalam lompat jauh seperti yang kalian saksikan tadi di video? Ada berapa macam gaya dalam lompat jauh? Ada dia? Jadi terdapat tiga gaya dalam lompat jauh, yaitu yang pertama lompat jauh gaya menggantung, yang kedua lompat jauh gaya jongkok, dan yang ketiga lompat jauh gaya berjalan di udara. Oke, terima kasih tepuk tangan buat adiknya. Benar tidak? Benar tidak ada tiga gaya dalam lompat jauh? Benar atau tidak? Berdasarkan pengamatan video kalian, benar atau tidak? Oke, benar. Yang pertama ada lompat jauh gaya menggantung. Yang kedua ada lompat jauh gaya jongkok. Yang ketiga ada gaya berjalan di udara. Perhatikan anak. Nah, seperti ini. Ini lompat jauh gaya apa? Menggantung. Seperti artinya seolah-olah seperti orang menggantung sikapnya. Ya, seperti orang menggantung. Kemudian lanjut. Nah, ini bukan gaya vampir ya, bukan lompat-lompat gitu ya. Ini gaya apa dah? Nah, seolah-olah sikap badan kalian di udara itu seperti menyerupai orang sedang jongkok dengan tangan di bawah ke depan. Boleh juga seperti orang duduk ya. Perhatikan gambarnya. Nah, lanjut. Gaya yang ketiga, gaya apa dah? Berjalan di udara. Ya, seperti itu. Perhatikan gambarnya. Artinya bukan berarti kalian harus menggunakan jurus memecah diri jadi 1000 ya. Artinya seperti itu. Itu merupakan latihan di mana gaya berjalan di udara itu gimana caranya kalian mengkoordinasikan antara gerakan kaki kanan dan kaki kiri seolah-olah seperti orang sedang berjalan di udara dan tetap diakhiri dengan mendarat dengan dua kaki secara bersamaan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baru cara kalian menonton video, apapun pertanyaannya kalian bisa jawab. Nah, untuk materi yang kita akan pelajari dan akan kita peragakan nanti adalah lompat jauh gaya jongkok. Jadi kita sekarang mengkhusus ke gaya jongkok. Oke? Nah, yang ingin Bapak tanyakan, di mana sih letak perbedaan antara gaya jongkok dan gaya menggantung, gaya berjalan di udara? Di mana letak perbedaannya? Yang Bapak katakan ditanyakan di sini terkait dengan diproses ya dari awalan sikap badan di udara itu. Di manakah letak perbedaannya? Dijadi sih bedanya. Siapa bisa? Ada lagi yang lain dulu? Oke, Sang Ayu tidak apa-apa, silakan. Yang lain perhatikan, di mana sih bedanya? Perbedaan gaya jongkok, menggantung, dan berjalan di udara itu terletak pada sikap kita pada saat melayang di udara. Benar. Pertanyaan bos ini. Artinya begini anak. Lompat jauh gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara, gaya shopping di udara. Itu nggak ada ya, gaya shopping itu nggak ada. Artinya seperti itu, biar nggak tegang ya. Jadi perbedaan gaya itu ada pada saat sikap badan di udara. Untuk tahapannya semua sama. Awalan menumpu sikap badan di udara, mendarat itu sama.
Yang beda sikap badan saat di udara. Kalau gaya jongkok ya kalian seperti orang jongkok di udara, gaya menggantung ya seperti orang menggantung. Sudah paham anak-anak? Nah, begitu cara belajarnya nanti ya. Silakan nanti sekarang Bapak akan orientasikan kalian kepada video yang kedua, di mana video ini merupakan materi yang akan kita dalami hari ini, sehingga nanti kalian bisa diskusikan dengan rekan-rekannya menjadi sebuah gerakan untuk gerakan lompat jauh gaya jongkok. Nanti kita akan peragakan di lapangan. Perhatikan detail gerakannya, gimana caranya mereka berlari, gimana caranya mereka menumpu, sikap badan di udara biar kayak orang jongkok, gimana caranya mendarat dua kaki, gimana caranya. Silakan dianalisis ya satu persatu. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan orientasikan pada video lompat jauh gaya jongkok. Silakan kalian perhatikan. Nanti kalian kumpulkan informasi, kalian pelajari gerakannya. Nanti kalian bisa memperagakan dari pengamatan video, kalian bisa langsung memperagakan lompat jauh gaya jongkok. Nanti dianalisis gerakannya seperti apa, nanti kumpulkan informasinya. Nanti jadikanlah pengalaman belajar ini dalam mengamati video ini. Kalian kumpulkan, kan kalian mengumpulkan informasi nih. Nanti informasinya dikumpulkan per kelompok. Silakan kalian sajikan di lapangan berupa gerakan lompat jauh gaya jongkok berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari mengamati video. Silakan dianalisis. Nah, ini video ini luar biasa ya. Ini yang memperagakan adalah teman Bapak ya dari Jakarta ya. Silakan disaksikan. Video singkat tapi Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya jongkok. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar. Yang pertama awalan, kedua tolakan, yang ketiga gaya di udara atau melayang, yang keempat pendaratan. jongkok mendarat gerak. Silakan dianalisis. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan ini kita berdiri siap untuk melakukan lari, salah satu kaki di depan dan pandangan fokus ke lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan karena dapat mengurangi daya ledak saat melakukan tolak. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui pada saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya di udara atau melayang. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti sedang jongkok karena kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan kedua kaki bersamaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan dengan cara menempel agar terhindar dari risiko cedera. Oke. Tangan dulu. Jadi begini. Sudah jelas sekali kan ditampilkan di video ini kan? Bagaimana caranya melakukan awalan, bagaimana caranya melakukan tumpuan dan tolakan, gimana caranya biar jongkok kelihatan gaya jongkoknya di udara dan mendaratnya bagaimana, dengan cara apa, seperti apa, dengan berapa kaki, sudah jelas tadi. Nah, mungkin ada satu pertanyaan dari Bapak. Berdasarkan hasil pengamatan video, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah yang terjadi apabila kalian itu menolak tidak di papan tumpuan? Apabila kalian menolakkan kaki itu tidak di papan tumpuan, apa yang terjadi? Silakan didiskusikan, ayo. Boleh dijelaskan kok. Kalau seandainya melebihi papan
papan tumpuan. Ini yang terjadi kalau ini. Nah, itu boleh dijelaskan. Oke, sudah. Siapa yang bisa menerapi? Apa yang terjadi apabila kalian tidak tepat menuju di papan tumpuan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke, adiknya silakan. Yang lain perhatikan. Mungkin yang lain masih ragu. Perkenalkan, saya nama Miska Dewi. Jadi apabila kaki menunggu sebelum papan tolakan, maka jarak lompatannya akan menjadi pendek. Apabila kaki menunggu setelah papan tolakan, maka dianggap gagal atau tidak sah. Oke, tepat sekali. Keterangan buat adiknya. Bapak rasa kalian semua paham, cuma kalian malu untuk mengkomunikasikan. Jadi Bapak jelaskan ya, di mana di saat kaki tidak tepat dalam menunggu pada saat lompat jauh, ada dua faktor nih. Bukan dua faktor, ada dua kesalahan yang terjadi biasanya. Kesalahan yang pertama, apabila kalian menunggu melewati papan tumpuan, yang terjadi adalah diskualifikasi. Artinya peserta atau atlet tersebut akan dinyatakan gagal atau Kemudian kesalahan lagi satu, ketika atlet itu menumpu sebelum papan tumpuan, itu memang tidak dinyatakan atau salah, namun akan mengurangi jarak atau ukuran yang bisa diraih oleh atlet itu sendiri. Contohnya begini, patokan sebagai seorang juri ya, saat menilai lompat jauh nih, pasti selalu dari papan tumpuan ke hasil lompatan. Nah, apabila seorang atlet melakukan tumpuan sebelum papan tumpuan, kerugian dari siapa? Dari atlet itu sendiri kan? Karena apa? Misalnya mereka menempuh 1 meter sebelum papan tumpuan, otomatis nanti yang diukur itu misalnya 1 meter sebelum papan tumpuan, kemudian atlet itu berhasil meraih lompatan katakanlah 7 meter. Nanti karena atlet itu melompat sebelum papan tolakan, sehingga nanti kan ada pengurangan skor. Jadi rugi akhirnya itu, karena tetap yang dihitung itu adalah dari papan tolakan. Artinya seperti itu. Paham anak-anak? Paham kan? Oke, sekarang gini. Sekarang silakan anak-anak kumpulkan informasi terkait pembelajaran tadi. Bagaimana caranya melakukan awalan, bagaimana caranya melakukan habis awalan apa? Tolakan. Kemudian bagaimana caranya membawa titik berat badan selama mungkin di udara untuk menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Kemudian bagaimana cara mendaratnya. Silakan kalian kumpulkan informasinya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan memperagakan gerakan berdasarkan hasil pembelajaran kalian. Oke, silakan diskusi dulu. Oke, itu boleh dengan peragaan sedikit. Gimana caranya melompat? Ya. Nah itu bisa digunakan sebagai peragaan gambar-gambar. Ya, dirangkai nanti biar kalian mampu di lapangan mampu memperagakan lompat jauh kayak gitu. Ya, nanti kita belajar. Ya, gambar-gambar yang ada di bahan ajar itu bisa kalian gunakan sebagai panduan. Yang gambar itu awalannya gini, menumpu seperti ini, ya. Kemudian caranya menolak seperti ini biar badannya mau di udara, kemudian mendarat. Ya, gunakan suara panduan. Ya, gambar-gambar yang ada di sini bisa dijadikan sebagai panduan. Itu yang harus di lapangan. Nanti silakan kalau nanti kalian salah, silakan cari gimana salahnya. Gimana kurangnya misalnya mau saya enggak silakan cari
Ya, nggak ada, jangan ada masalah. Ya, nanti kita peragaan dan salah. Baik, saudara. Sekarang kita akan beranjak ke lapangan. Kita akan memperagakan untuk materi kelas. Bapak rasa cukup? Cukup atau tidak? Sekarang kita akan beranjak ke lapangan. Nanti silakan kalian langsung menuju lapangan. Sebelum kita lanjut nanti kita akan melakukan pemanasan dulu ya, untuk menyiapkan fisik kalian ke aktivitas gerak. Nanti harapan Bapak kalian buka sekaki. Ya, karena kita akan menggunakan matras dan ininya kita menggunakan matras, jadi agar matras tidak cepat rusak, sepatunya dibuka. Paham? Oke, sekarang silakan menuju lapangan olahraga. Ya, berdiri. Oke, baik. Hari ini setelah kalian mengamati video di dalam kelas, sekarang kita akan melakukan peragaan di lapangan. Peragaan yang dimaksud adalah, tadi kan kalian mengamati video berkelompok. Sekarang tuangkan hasil pengamatan video kalian itu dalam bentuk gerak, lompat jauh, gaya, jongkok. Silakan nanti kalian belajar per kelompok. Nanti kalian bisa menggunakan alat modifikasi yang Bapak buat, ya, modifikasi prasarana bak pasir. Nanti kalian bisa menggunakan itu untuk latihan bersama kelompok. Silakan kembangkan hasil belajar kalian. Nah, sebelum lanjut ke peragaan gerakan, silakan anak-anak melakukan pemanasan sesuai dengan kelompok anak-anak. Bebas kalian bisa lakukan, boleh Bapak atur kelompok 1 di sini, kelompok 2 di pojok sana, jangan ke atas ya, di pojok. Kelompok 3 di tengah-tengah sini biar nggak benturan. Kelompok 4 di pojok sana. Jangan nyari tempat yang teduh, nanti kalian sendiri tutup kelompok 5 di sini. Paham? Bisa menyesuaikan? Bisa melakukan pemanasan dengan baik? Oke. Salam olahraga. Esaba. Silakan cari tempat untuk melakukan pemanasan. Statis, dinamis ya. Ayo dipercepat. Hap, 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 hap. Ya, boleh melingkar, boleh. Silakan sesuaikan. Statis, dinamis, diurutkan dari atas ke bawah. Ayo langsung. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lebih diperbanyak sekarang ke kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nanti kaki yang lebih banyak berperan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lebih diperbanyak sekarang ke kaki anak-anak ya. Gerakan kaki boleh, langsung kaki boleh. Karena nanti kaki yang lebih banyak berperan di sini. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai.
Udah dinamis itu makanya statis lagi. Baik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Tung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Silakan kalian baris di sini. Baris sesuai dengan kelompok. Sekarang kita akan lakukan pemanasan yang ada tujuannya ke materi kita. Jadi sekarang silakan buka barisannya, yuk buka barisan, tangan-tangan. Ya, dilentangkan tangannya. Oke. Sudah. Masa? Oke, ke timur lagi, Gong. Ke timur lagi. Sekarang yang pertama. Barisan pertama adalah orang-orang yang ada di depan sini ya. Barisan kedua ada Ayu, barisan ketiga Kiana, barisan keempat Baskara, 5 Dimas. Jadi untuk barisan pertama silakan anak-anak lakukan lompat seperti ini sebanyak 3 kali. Contoh ya. 3 kali, setelah 3 kali lari ke belakang barisan. Nomor 2 maju. Paham? Oke, siap barisan yang pertama. Ingat ya gerakannya, tangannya naik. Hop. Hop. Bisa kayak kodok, tapi kamu bukan kodok kan? Oke, siap. Barisan pertama. Hop, jongkok, ya. Hop. Ya, mundur ke belakang. Barisan nomor 2 maju. Siap. Lompat yang tinggi. Hop. Siap. Ya, mundur. Ini replika kodok dari manusia. Siap. Hop, lompat tinggi. Ya, mundur. Gak apa-apa. Siap. Lompat tinggi. Hop. Ya, good. Ya, mundur ke belakang. Barisan nomor 2 maju. Siap. Lompat yang tinggi. Hop. Hop. Ya, mundur. Ini replika kodok dari manusia. Siap. Hop, lompat tinggi. Ya, mundur. Gak apa-apa. Siap. Lompat tinggi. Hop. Ya, good. Lompat. Ya. Oke, silakan mundur. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan pemanasan dengan baik, sehingga sekarang lebih siap fisik kalian untuk ke aktivitas praktik. Jadi, seperti yang Bapak katakan tadi di awal, sekarang kalian berkelompok, di dalam kelompok silakan berdiskusi, langsung peragakan gerakan lompat jauh, gaya jongkok sesuai dengan pengamatan kalian di video tadi. Keluarkan, kemukakan hasil analisis kalian, diskusikan dengan kelompok kalian, jadikan sebuah peragaan gerakan yang utuh ya. Sebelum nanti kalian per kelompok memilih 2 orang teman kalian untuk melakukan presentasi terkait lompat jauh gaya jongkok. Sudah paham? Oke. Nanti anak-anak bisa memperagakan lompat jauh di masing-masing prasarana modifikasi yang Bapak buat terkait dengan
pengganti bak pasir ya, karena di sini tidak ada bak pasir. Jadi Bapak modifikasi dengan kardus dan matras, jadi kalian bisa melakukan peragaan gerakan di sana. Kalian tidak perlu dari jauh nanti startnya, kalian cukup dari dekat aja. Poinnya di sini adalah kalian memperagakan tahapan-tahapan lompat jauh dengan benar. Kalian memperlihatkan tekniknya dengan benar. Gimana caranya memperlihatkan gaya jongkok lompat jauh seperti itu. Oke anak-anak, silakan langsung diskusikan bersama kelompoknya, peragakan gerakan sesuai dengan pengamatan kalian di video. Ingat, lompat jauh gaya? Silakan untuk waktunya. Ayo komentari temannya kalau kurang apanya. Apanya kurang itu Dimas? Nah, apanya kurang dikomentari itu temannya. Kalau dia belum benar, silakan. Gas maju lu kan. Ya. Sebaliknya, Loncatnya kuat tinggi. Pokan dek. Pokan dek. Lihat tangannya Esat bejur esat. tangan, masa di depan. Ayo silakan. Dari dekat aja. Hop. Mantap. Mantap Rai. Adi Rai mantap. Ya bagus. Oke. Nah, bisa lebih tinggi kamu belum? Silakan, kalau ada rekan-rekan kamu yang kurang diberikan masukan apanya kurangnya. Mendaratnya ngeper, kakinya ngeper saat mendarat. Jongkok, ya. Ya, itu ada yuk. Hop, ya, itu yang benar. Ya. Nah, kakinya ngeper saat mendarat. Ngeper. Ya, ngeper. Kalau ngeper nggak mungkin terpleset. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian menggunakan awalan yang lebih panjang. Oke. Namun perlu diperhatikan. Oke, anak-anak. Saat mendarat di matras, anak-anak tolong perhatikan. Perhatikan dulu ke sini. Pandangannya ke sini. Dewel. Saat mempraktikkan mendaratnya dengan dua kaki, ingat mengeper. Nongkok, jangan. Salah. Ya, yang benar. Aman dah. Silakan, lebih dekat lagi. Batangnya dari sini ya. Dari sini. Kali ini ya. Ya, batangnya dari sini. Nah, silakan. Tanu. Ayo. Nah, yang penting kalian memperlihatkan gaya jongkok, nggak usah speednya terlalu kencang. Udah, Gongdika sekarang ke sana, Dewa Bayu di sini, mantau. Siap, langsung. Hop, gaya jongkoknya kelihatan ya. Ingat mengeper biar tidak terpleset di matras. Ingat mengeper. Hop, ya paksa lagi. Ya baguslah sekarang.
bagus Baskara. Lihat nih badannya Baskara enteng sekali lompatnya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok. Silakan anak-anak memilih dari dua rekan anak-anak untuk mewakili kalian presentasi. Tugas kelompok yang lain adalah mengamati. Benarkah gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang presentasi? Bisa? Bisa kalian menganalisis? Bisa. Oke, untuk mempersingkat waktunya nanti kalian silakan yang kelompok yang tidak presentasi silakan duduk mengamati, yang mempresentasikan dua di depan, sisanya di belakang duduk. Paham? Oke, untuk mempersingkat waktu silakan cari tempat yang sudah ditentukan. Oke, baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak presentasikan hasil belajar kalian di depan kelompok lain. Dan kelompok lain silakan memperhatikan, silakan kalian tanggapi apabila ada gerakan yang salah ataupun ada kekeliruan dari kelompok yang presentasi memperagakan gerakan tersebut. Bisa? Bisa. Oke, untuk yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ke sana. Baik, silakan presentasi untuk kelompok 1. Yang lain perhatikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan dan memperagakan tahapan-tahapan lompat jauh dalam gaya jongkok. Tahapan lompat jauh ada 4. Yang pertama yaitu awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga sikap badan di udara, dan yang terakhir mendarat. Tahapan awalan dalam lompat jauh. Yang pertama, pandangan ke arah ke depan atau ke arah lompatan. Yang kedua, berdiri, kaki terbuka salah satu kaki ke depan. Yang ketiga, jarak ancang-ancang 30 sampai 50 meter. Yang terakhir yaitu pergerakan lari dari lambat dipercepat hingga di papan tumpuan. Yang kedua, langkah-langkah pada teknik menumpu dalam lompat jauh gaya jongkok. Yang pertama, ditolakan dilakukan dengan kaki yang paling kuat. Yang kedua, kaki tepat pada papan tumpuan. Yang ketiga, pinggang bergerak lurus ke depan. Dan yang terakhir, kedua tangan ayun ke depan. Sikap badan yang benar pada saat melayang di udara dalam lompat jauh gaya jongkok. Yang pertama, kedua kaki diluruskan dan cepat dibengkokkan. Yang kedua, setelah sampai titik tertinggi, sikap badan dan kaki seperti duduk atau berjongkok. Yang ketiga, badan melayang condong ke depan. Yang keempat, yaitu kedua tangan membantu ayunan tubuh. Sikap yang terakhir, sikap mendarat, yaitu yang pertama, kedua kaki rapat lurus sebelum mendarat. Yang kedua, badan dicondongkan ke depan. Yang ketiga, mendarat dengan kedua kaki mengeper secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu usahakan jatuhnya ke depan. Setelah ini akan diperagakan oleh teman saya. Oke, silakan perhatikan peragaannya. Apabila ada kesalahan, silakan komentari. Oke, siap. Perhatikan ya, anak-anak. Silakan perhatikan. Yuk. Stop. Bagaimana? Benar atau salah? Ulang sekali lagi ya, perhatikan. Perhatikan. Nah. Siap? Oke, benar sekali teman-teman. Oke, baik. Sekarang perhatikan peragaan dari kelompok 2. Silakan komentari apabila ada yang kurang. Siap? Silakan. Yang pertama tahapan Oke, lagi sekali. dengan ke arah depan atau lompatan. Siap? Stop. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan memperhatikan peragaan dari kelompok 3. Silakan diperhatikan, dianalisis gerakannya sudah benar atau belum. Ya. Oke, itu peragaan yang pertama. Ulang lagi sekali. Silakan dicermati anak-anak ya. Sudah benar? Sudah benar? Oke. Perhatikan. Rara gimana? Oke, kesalahannya Baskara sama dengan kelompok 2. Baskara melompat sebelum
papan tumpuan. Oke, nanti diperbaiki lagi. Namun gerakannya untuk keseluruhan gerakannya bagaimana? Sudah benar. Dari proses awalan menumpu, sikap badan di udara, mendarat dengan dua kaki bersamaan sudah tepat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4. Silakan duduk. Ayo, biar ada. Sekarang kelompok 4 ini. Ini jagoan nih, distributor namanya. Baik anak-anak, silakan perhatikan peragaan dari kelompok 4. Dianalisis ya gerakannya. Yuk. Hop, ulang lagi sekali peragaannya. Hop, oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ada tidak yang ingin komentari? Ada? Oke, Aulia, silakan. Lompatannya kurang tinggi. Apa yang menyebabkan lompatan kurang tinggi, anak-anak? Artinya awalannya kurang cepat. Oke, silakan diperbaiki lagi. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kelompok 5. Kamu udah lompat tadi. Oke, silakan perhatikan presentasi dari kelompok 5. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan memperagakan lompat jauh gaya jongkok. Nah, ada 4 tahapan untuk melakukan lompat jauh gaya jongkok. Yang pertama yaitu tahap awalan, yang kedua tahap tolakan, yang ketiga tahap melayani udara, dan yang keempat tahap mendarat. Yang pertama adalah tahap awalan. Pada tahap awalan ini yang pertama Kakinya biar ngepel kayak yang pertama. Yuk. Hop, oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak. Jadi demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi Bapak simpulkan sudah banyak yang mampu melakukan peragaan gerakan ya. Sudah banyak yang mampu melakukan peragaan gerakan. Cuman masih banyak kelirunya di saat anak-anak ingin mencari papan tumpuan. Masih banyak yang belum tepat saja. Namun secara keseluruhan untuk gerakannya sudah bagus. Tapi tadi masih ada juga yang Bapak lihat pada saat mendaratnya tuh masih gini lah, tidak bersamaan seperti ini. Cep. Yang ada cecep. Artinya salah satu kaki ada yang mendarat terlebih dahulu. Tek-tek gitu jadinya. Jadi mendarat yang tepat itu adalah menggunakan kaki bersamaan. Cep. Paham enggak? Kemudian yang perlu digarisbawahi teknik menumpu. Menumpu anak-anak harus lakukan di papan tumpuan, tepat pada papan tumpuan. Oke, secara keseluruhan kalian sudah bagus dalam melakukan peragaan lompat jauh gaya jongkok. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik, sekarang kita seperti yang Bapak katakan, Bapak sampaikan tadi di awal, di akhir nanti kita akan melakukan tes pengetahuan. Ya, sekarang silakan lihat link yang Bapak share. Itu adalah link soal akses dengan Google Form. Ya, silakan lihat soalnya di Google Form. Silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan.
semua? Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal pengetahuan terkait dengan materi lompat jauh gaya jongkok. Sekarang silakan anak-anak baris di sana. Oke, anak-anak, jadi Bapak akan melaksanakan refleksi pembelajaran di mana sesuai yang Bapak instruksikan tadi, kalian belajar, kemudian kalian memperagakan. Kesimpulannya semua sudah mampu memperagakan gerakan lompat jauh gaya jongkok. Nah, di sini Bapak akan review kembali terkait gerakan. Ini gunanya adalah sebagai pengingat anak-anak. Minggu depan kita persiapan tes keterampilan lompat jauh gaya jongkok. Nanti tesnya individu ya, tidak tes kelompok. Silakan anak-anak pelajari di rumah terkait gerakannya agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk tes kita minggu depan. Bapak akan melakukan refleksi terkait gerakannya. Di sini akan Bapak ambil sampel Bas, ini Mas sekarang. Baik. Silakan anak-anak bisa perhatikan di sana ya, gerakan atau peragaan dari Bas. Nanti Bapak juga akan memperagakan. Ya. Silakan perhatikan peragaan dari Bas. Betul yang gitu. Dari awalan menunggu dan menolak, kemudian tingkap badan di udara dan mendarat. Perhatikan. Yuk. Tinggi, hop. Tepuk tangan buat Baskara. Lagi sekali. Siap. Hop. Oke, tepuk tangan. Bisa menilai semuanya? Benar atau salah? Benar. Silakan kembali. Terima kasih Baskara. Tepuk tangan buat Baskara. Tepuk tangan buat Baskara. Sekarang Bapak akan melakukan. Perhatikan. Silakan anak-anak melakukan pendinginan. Ayo buka barisan. Yuk buka barisan. Ya ada kiri kan? Buka barisan. Oke, hitung ke kanan gerak. Silakan silang kakinya. Hitung 1 sampai 8. Silakan mulai. 1 4, 5, 6. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang buka. Kanan kiri. Siap. Mulai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang putar-putar. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo putar-putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya. Jadi untuk minggu depan Bapak ulangi sekali lagi, kita tes keterampilan teknik dasar lompat jauh gaya. Silakan dipelajari lagi gerakannya di rumah sehingga minggu depan mampu meraih skor yang maksimal. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, kalau tidak kita akan akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Semuanya siap? Gerak. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung bubar semuanya. Siap, gerak. Nanti pada saat ganti baju, hati-hati di jalan ya. Semuanya siap, gerak. Salam olahraga. Esaba Jaya. Penghormatan, balik kanan bubar jalan. Esaba Jaya.